Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di majelis Aula Yatim Center Al-Firas dan dimanapun saat ini menyimak kajian ini, mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai hadis yang kedua atau dalam susunan kitab ini 118. Ada sesuatu? Ini berbicara tentang kemungkarannya, tentang kemungkaran. Di Indonesia ini kan kebanyakan ulama itu kan amar ma'ruf. Nah, jarang ada yang nahi munkar. Nah, pertanyaannya, sebatas manakah kita menghadapi tentang nahi munkar? Padahal di dalam sholat pun ketika ada seseorang yang belum sholat, itu kita tidak mengingatkan, di situ kita kena dosanya, Sat. Nah, sebatasnya itu ketika kita sudah memperingatkan dia untuk sholat atau tidak, itu kita sudah gugur dari dosa itu. Nah, itu pertanyaannya, kemungkaran seperti apa gitu? Sebatas mana gitu yang kita, semisal ada orang melakukan kemungkaran, apa kita sudah melihatnya tidak mengingatkan itu sudah mendapatkan dosa atau seperti apa? Seperti itu. Ya, jadi kemungkaran. Tadi kaidahnya di dalam hikmah kita harus betul-betul memandang bahwa kemungkaran yang akan kita cegah itu benar-benar memang suatu kemungkaran. Jadi kalau memang sudah nyata-nyata, sudah masuk waktu, terus orang itu juga sudah tidak lagi ngapa-ngapain gitu, kemudian kok tidak ikut sholat gitu ya, itu kemungkaran. Bahkan kemungkaran terbesar itu selain syirik kepada Allah adalah meninggalkan sholat. Itu kemungkaran besar loh. Maka di lembaga ini para guru-guru kita terus anjurkan, kita terus bernahi mungkar, kita terus beramal ma'ruf agar bagaimana semua pengajar yang ada di sini, semua yang ada di Al-Firas ini, pengajarnya dan sebagainya, ini melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu. Ini kemungkaran yang betul-betul yang memang kita harus tahu, betul-betul kita harus tahu dasarnya. Di semua kemungkaran, semua yang melanggar hak Allah, yang melanggar hak Allah itu adalah kemungkaran. Sebatas mana? Sebatas sekapasitas kita. Ustaz Zaki. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan otoritas. Kalau di Al-Firas ini yang punya otoritas anggaplah saya. Jadi yang paling berhak, yang paling memungkinkan untuk menganjurkan dan mencegah kemungkaran di sini adalah saya, sehingga yang punya kewenangan untuk mewajibkan, memerintahkan atau memberi sanksi pada segenap staf yang ada di sini yang tidak sholat, ya saya gitu. Kemudian antum misalkan melihat ada yang tidak sholat gitu, ya karena nggak punya otoritas, ya cukup dengan lisan mungkin, Mas sudah waktunya sholat, misalkan seperti itu, cukup seperti itu. Tapi tidak punya kewenangan untuk, oh kalau Anda bisa gitu. Nah, terus kemudian kalau juga tidak punya akses untuk ngomong begitu, kan dengan hati. Mencegah kemungkaran itu dengan hati. Cukup tidak sepakat dengan yang dilakukan dan tidak melibatkan diri dengan perbuatan yang dilakukan. Misalkan di lingkungan itu ada sudah sedemikian dimaklumi oleh lingkungan bahwa kalau setiap habis sholat isya itu kemudian kumpul-kumpul bakar-bakar apa begitu, bakar ikan atau bakar apa, dan itu setiap malam gitu.
Dan kita lihat itu satu kemungkaran itu. Karena apa? Dasarnya kita memandang itu kemungkaran, di situ dia menentang perintah Rasul. Ketika sudah sholat Isya kemudian tidak ada sesuatu yang urgent, yang manfaat untuk dilakukan, maka sebaiknya tidur, maka dianjurkan untuk tidur. Ketika itu orang tidak melakukan itu adalah kemungkaran. Yang kita makanya harus punya ilmunya. Itu kemungkaran, betul-betul kemungkaran karena dia sedang menentang atau tidak mengindahkan anjuran Nabi. Maka kita sampaikan kepada mereka. Kalau kita ketua RT, ya kita bikin kebijakan. Jadi kebijakan dituangkan dalam peraturan RT begitu. Setelah Isya tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh yang tidak memang bermanfaat. Itu bisa kok disetting. Tapi kita bukan RT, bukan gitu toh. Kita hanya sekedar tetangga. Ya sebatas kita bisa ngomong ke salah satu teman yang akrab dengan kita yang ikut itu, kita sampaikan untuk agar seperti itu tidak dilaksanakan. Kalau kita tidak punya akses ke situ, ya sudah, kita tidak setuju, kita mengingkari perbuatan itu karena itu kemungkaran. Satu, mengingkari dan tidak melibatkan diri, apalagi tidak ikut-ikut memfasilitasi. Hatinya tidak setuju, tidak mau ikut kumpul-kumpul, tapi nyumbang ikan untuk dibakar. Sama aja, ini sama aja. Itu tidak mau minum minuman keras, tidak mau ikut minuman keras, tapi mendonasi untuk beli minuman keras, ya sama aja namanya itu Mas Zaki. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar, terkhusus hal kemungkaran tadi memang sangat krusial karena memang penuh risiko. Di Indonesia kebanyakan cari aman, ulama-ulama di Indonesia cari aman, dakwahnya lembut, ajakan-ajakan, anjuran-anjuran begitu. Tidak ada apa ya, dengan dalih, satu dalih besar, Islam itu rahmatan lil alamin dan seterusnya. Nah itu makanya menyikapi kemungkaran kita harus terapkan tahapan-tahapan, ya, posisi-posisi kita sambil melihat siapa diri kita untuk bisa melaksanakan, tetap tidak meninggalkan nahi munkar karena itu ya dosa juga. Membiarkan kemungkaran terjadi itu dosa. Membiarkan dalam arti tiga hal tadi, tidak mencegah dengan tangan, tidak menganjurkan, tidak menyampaikan dengan lisan, dan hatinya ternyata ikut-ikutan. Nah ini dosa besar, dosa kemungkaran. Nyambung tak? Siap. Pertanyaan itu sama terhadap orang yang lebih besar. Biadihi tidak clear, bilisani juga tidak clear, bikolbi tidak clear. Mungkin ada rujukan yang dibenarkan oleh agama. Wih, demo aja, potong saja, dan sebagainya, sehingga kondisinya kembali pada jalan kebenaran. Mohon pencerahan. Iya. Jadi terkait dengan kalau sudah menyangkut demo-demo itu biasanya kepada lembaga otoritas yang lebih tinggi. Misalkan di satu negara menerapkan judi online kok tidak ditutup gitu. Bahkan terindikasi para aparat ini juga bermain di sana, jadi backing lah, jadi apalah begitu. Nah kita sebagai orang kewenangan nggak punya, kita juga ngomong sudah juga tidak mempan. Dengan hati apalagi Pak, dengan hati itu kita nggak setuju tadi, nggak setuju. Tapi kemungkaran akhirnya terus berlangsung. Yang pertama Bapak sekalian, bahwa hasil satu usaha itu bukan kewenangan kita. Jadi kita dianjurkan dalam mencegah kemungkaran dengan tiga tadi, biyadihi, bilisani, bil qalbi, tiga. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita tidak bisa melampaui batas dari tiga hal itu. Ketika kita melampaui batas dari tiga hal itu, maka yang terjadi adalah kemudorotan. Gitu. Kita tidak bisa mencegah perjudian online karena disinyalir Kapolrinya juga melindungi atau orang-orang pembesar di Polri juga bermain di situ. Bahkan yang bisa membobol peraturan judi online itu, yang bisa merugikan bandar malah ditangkap. Di Jogja itu ada orang yang canggih itu membobol, maka dia menang banyak gitu, dengan cara membobol situsnya. Bagaimana nggak tahu caranya, di hacker atau apa gitu.
Akhirnya justru itu yang dilaporkan yang dihukum akhirnya itu. Nah, kita tidak punya kewenangan untuk itu, tidak punya kewenangan itu. Jadi yang bisa dilakukan bilisan itu diantaranya adalah kita bisa membuat anjuran-anjuran atau mengajukan sebuah nota ke DPR, karena itu yang bisa mengubah dengan tangan ada pemerintah dan DPR gitu. Maka kita sebisa mungkin bilisannya itu, atau biyadihi kita, dengan tangan kita, dengan kemampuan kita menulis, mengirimkan surat dan seterusnya begitu. Sehingga konsep demo dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dalam rangka menyalurkan aspirasi, tetapi cenderung kontraproduktif. Orang Indonesia apalagi itu kalau diunggahi itu malah lebih gagah, kalau dikasari itu malah lebih kejam gitu, seperti itu. Jadi kita timbang manfaat-manfaatannya dengan mencegah mencegah kemungkaran dengan 3 jalan tadi. Itu sudah kita laksanakan sepenuh sedaya kita, dengan tangan, dengan lisan kita, bisa di medsos, bisa di media sosial, bisa kirim surat, bisa datang sowan begitu, bisa menganjurkan seperti itu, bisa membentuk tim untuk mengajukan nota keberatan kepada DPR, memberikan konsep-konsep untuk membubarkan, benar-benar menutup situs judi ya, oleh Kementerian Infokom dan Digital itu bisa sebenarnya bisa. Nah, kalau kita kemudian lakukan itu semua toh masih tidak bergeming begitu, ya kita tawakal. Itu namanya tawakal kita. Makna tawakal kita adalah di saat kita melaksanakan, di saat kita memproses usaha, dan setelah usaha itu kita lakukan, kita tawakal hasilnya kepada Allah, dan kita sudah gugur kewajiban. Seperti tadi kata Ustaz Zaki, ketika ada orang tidak sholat, dan sudah waktunya sholat, tidak sholat, saya sholat. Itu selain satu sedekah adalah sudah pengguguran kewajiban, pengguguran dosa bagi kita. Kita sudah terlepas diri dari orang yang tidak sholat di sebelah kita atau di sekitar kita. Jadi kita tidak anjurkan untuk frontal, untuk anarkis, gitu ya, untuk anarkis di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita masih memiliki beberapa tahapan, dan tahapan itu semua hasilnya semua tahapan kita niatkan, kita proses, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita atas dasar bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Proses kita atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Hasil kita juga kita tawakalkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita sudah berkewajiban, maka kita tidak akan menciptakan potensi-potensi kemudaratan yang baru. Demo, persilahkan demo, tetapi harus benar-benar ditimbang sekali, ditimbang manfaat mafsadatnya seperti apa, efektivitas hasilnya seperti apa. Toh kita sudah terbatasi oleh Allah, tidak dimintai untuk hasilnya. Yang kita mintai adalah keperpihakan dan usaha kita. Ya gitu, itu sudah sangat sering kita sampaikan. Sebagaimana cicak yang meniup-niup apinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika membakar itu agar apinya lebih besar, karena cicak benci dengan Nabiullah Ibrahim, berpihak pada Namrud. Sementara ada burung pipit, burung perit yang ke telaga ngambil air dengan paruhnya, disemburkan ke bawah, dijatuhkan ke bawah, berharap supaya api mati. Tapi itu semua perbuatan mustahil untuk bisa berhasil. Tetapi tetap Allah nilai mereka berada di keberpihakan. Burung pipit berpihak pada Nabiullah Ibrahim, cicak berpihak pada Raja Namrud. Di situ Allah memberikan hasilnya di situ. Maka kita tetap berpihak pada al-haq. Ketika kita ada kemungkaran, berpihak kepada al-haq sebagaimana yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan, ya sebatas yang kita mampu. Hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih, luar biasa terkait dengan sedekah sendi, kurang lebih sekitar 360 sendi yang perlu mendapatkan sedekah dengan tema penjelasan terhadap kebaikan-kebaikan
luar biasa maknanya itu bagi kita, khususnya di endingnya. Sedekah yang paling lemah adalah harta. Kalau dihitung tadi 500 sudah ketemu berapa juta tiap hari. Dengan kebaikan dalam artian amal ma'ruf nahi munkar dengan semacamnya. Terakhir endingnya di sholat Tuhan. Nah ini kita setelah mengikuti kajian ini, yang mudah-mudahan dengan Allah sholat duha setiap hari itu sebagai sodakoh untuk sendi-sendi kita. Tidak terasa memang kelihatannya nikmat Allah yang berupa sendi-sendi. Tapi kalau sudah pernah kejadian nikmatnya bagaimana sehatnya sendi, termasuk yang sudah tua-tua ini Pak Ibu, sampai saya pakai deker nih gara-gara juga begitu, sendi yang ada di sini mulai sudah terasa betul. Namun semuanya ini kalau memang semua kita laksanakan dari anjuran kaitannya dengan bersedekah duit, bersedekah amal baik, bersedekah yang terakhir endingnya sholat masih terasa, ya itulah kesabaran yang harus kita kedepankan, bahwa ini semuanya ujian dari Allah dan Allah masih memberi kesenangan pada kita, bisa merasakan nikmatnya sehat. Lebih-lebih kalau sakit itu dikedepankan dengan gugurnya dosa, apalagi dengan amal baik masih bisa beraktivitas yang semampu kita. Namun dengan keilmuan-keilmuan yang ada, ya mudah-mudahanlah kita semakin dekat dengan Allah dengan diuji kayak gini ini sedih-sedih. Tapi yang paling penting tadi endingnya di sholat duha ini jangan sampai ditinggal. Jangan sampai tinggal. Mudah-mudahan keberkahan pada kita semuanya. Terima kasih ilmunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan yang kita bahas ini hadisnya sedikit, tapi sebenarnya pembahasannya bisa sangat panjang karena Nabi kita adalah jawamiul kalim, diberi kemampuan, keistimewaan untuk berkalimat kalimat yang singkat tetapi mengandung pembelajaran yang sangat dalam dan sangat-sangat mendasar. Itulah baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari aktivitas kajian kita ini. Selain ilmu adalah taufik kita, taufik dari Allah untuk kita melaksanakan keilmuan-keilmuan yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.